Sebuah gardu listrik PLN yang terletak di Jalan Raya Lanut Gorda, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang terbakar pada Selasa. Sempat terdengar ledakan di atas gardu listrik, secara tiba-tiba api keluar dari kotak instalasi yang berada di bawah gardu listrik. Sontak api merambat dengan cepat mengakibatkan kepanikan warga sekitar karena besarnya kobaran api. Akibat kebakaran, ratusan rumah warga mengalami pemadaman listrik. Kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan truk terjadi di perlintasan kereta api tanpa penjagaan di Jalan Imam Bonjol, Kota Blitar, Jawa Timur. Truk tertabrak kereta api komuter Doho setelah mesin kendaraan mati tepat di atas rel saat palang pintu mulai menutup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun perjalanan kereta api sempat tertunda hingga 1 jam. Imbas laka kereta api Argo Bromo dengan KRL di wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat, PT KAI Daob 6 Yogyakarta menyebut sebanyak 14 perjalanan kereta api dibatalkan. Pembatalan ini merupakan dampak dari proses evakuasi dan normalisasi jalur kereta di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat yang masih terus berlangsung hingga Rabu pagi. KAI menyediakan layanan pengembalian biaya 100% di luar biaya pesan. Proses refund dapat dilakukan melalui loket stasiun, kontak center, maupun aplikasi dengan tenggat waktu hingga 7 hari dari jadwal keberangkatan. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Shena Damayana dan juga Rehana Mezia yang akan memberikan informasi menarik dan juga penting khusus untuk Anda. Yang tentunya, Rey, kita masih dalam suasana yang berduka ya atas tabrakan kereta api di Bekasi Timur kemarin ya. Kita akan juga mengabarkan bagaimana situasi terkini dari sana dan juga berbagai kabar lainnya khusus untuk Anda. Namun di berita yang pertama ada apa, Rey? Nah ini pemirsa, kita akan buka Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama di mana sebuah kapal motor KM Sabuk Nusantara 106 yang membawa ratusan penumpang menabrak sebuah penginapan dan rumah warga di pesisir pantai Banda Neira, Maluku Tengah, Maluku. Saat kejadian, warga yang berada di pesisir pantai panik berteriak histeris melihat kapal hendak menabrak rumah dan sebuah penginapan hingga rusak parah. Beruntung insiden tidak menimbulkan korban jiwa, namun sebuah longboat nelayan dan rumah warga rusak parah akibat peristiwa ini. Sementara menurut polisi, kejadian ini disebabkan kapal motor tiba-tiba mengalami gangguan mesin hingga kapal tak bisa dikendalikan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, di mana 2 orang pemancing ikan tenggelam di laut, tepatnya di bawah jembatan Suramadu. 1 orang selamat tersangkut jaring nelayan dan 1 orang meninggal dunia. Pencarian hari kedua tim SAR gabungan berhasil menemukan korban bernama Mustafa, warga desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan yang tenggelam terseret ombak besar saat memancing ikan di bawah jembatan Suramadu, sisi Bangkalan. Tim SAR kemudian mengevakuasi jasad korban ke pinggir pantai. Kedatangan jasad korban pun disambut tangis histeris keluarganya yang memang sudah menunggu di lokasi sejak kabar hilangnya korban sehari sebelumnya. Sementara korban lainnya, yakni adalah Fawaid, ditemukan terlebih dahulu dalam kondisi selamat tersangkut jaring nelayan. Pemirsa, bendera setengah tiang berkibar di stasiun Bekasi Timur, di mana sejumlah warga juga melakukan tabur bunga sebagai simbol duka cita mendalam atas kecelakaan maut yang merenggut nyawa. Pengibaran bendera setengah tiang menandai masa berkabung atas kecelakaan kereta yang menewaskan 15 penumpang.
Kecelakaan Senin malam terjadi pada KRL Komuter Line yang ditabrak kereta Argo Bromo Anggrek. Data terbaru mencatat sebanyak 15 orang meninggal dunia dan 91 orang terluka. Masih tentang kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, pemirsa, di mana korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur bertambah 1 orang setelah menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi. Korban atas nama Mia Citra meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Kota Bekasi. Korban merupakan salah satu yang dievakuasi terakhir pada hari Selasa pagi. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif, namun kondisi korban mengalami luka cukup parah. Hingga Rabu siang, total korban meninggal kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur kini menjadi 16 orang, sementara 22 orang masih dirawat di RSUD Kota Bekasi. Layanan KRL lintas Jakarta Cikarang yang terdampak kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek ditargetkan bisa beroperasi siang ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi usai meninjau Stasiun Bekasi Timur untuk memastikan kondisi rel stasiun dan rel. Di area rel yang menjadi titik kecelakaan, nampak bangkai gerbong KRL yang berada di pinggir jalur, sedangkan kondisi rel sudah bersih dari sisa material tabrakan. Yang ada di yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka adalah sejumlah 106 penumpang. Kemudian yang meninggal dunia 15 penumpang dan yang luka-luka 91. Dari 91 penumpang yang luka-luka, 38 penumpang sudah kembali. Nah, harapan kami bahwa sisanya insya Allah mudah-mudahan bisa segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan KRL pada hari ini, insya Allah apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi, apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan uji coba, baik uji coba rel maupun persinyalan dan sebagainya untuk memastikan bahwa stasiun sini sudah bisa melayani kembali KRL. Atas kejadian ini, kami dan pihak-pihak yang terkait juga telah dan sedang melakukan tentunya evaluasi internal dan eksternal. Internal, bagaimana kami meningkatkan atau memastikan lebih. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi korban tentunya dalam tragedi tabrakan kereta api di Bekasi Timur, kita sudah bergabung dengan Sekar Wanda yang ada di RSUD Kota Bekasi. Sekar, bagaimana situasi terkini di sana?
Ya, selamat siang Shena dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari RSUD Bekasi yang merupakan rumah sakit rujukan dari para korban akibat kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain atau KRL pada Senin malam lalu di stasiun Bekasi Timur. Terpantau untuk situasi saat ini cukup kondusif dibandingkan saat malam kejadian, dan terpantau juga ada pihak dari Jasara Harja yang kemudian nampaknya mengunjungi korban dan untuk melihat bagaimana kondisi dari para korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban luka-luka. Saya akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami. Sudah ada Pak Eko di sini. Pak Eko, boleh mengupdate sedikit bagaimana kondisi dari para korban dan tindakan apa yang diberikan kepada para korban, Pak? Ya, pada saat ini kami dari Jasara Harja, pertama kami telah memberikan perlindungan yaitu berupa penjaminan biaya rawatan untuk korban luka-luka di rumah sakit. Update hingga hari ini jumlah korban luka-luka yang dirawat di RSUD sebanyak 22 orang, dari awalnya terdata 50 orang. Terhadap semua korban yang dirawat di RSUD tersebut, dari Jasara Harja telah menerbitkan surat jaminan untuk membiayai biaya perawatan bagi perawatan korban kecelakaan kereta api tersebut di rumah sakit. Hingga saat ini pada setiap harinya kami melakukan kunjungan kepada setiap korban untuk memantau kondisi mereka dan memastikan bahwa penjaminan dan perlindungan kami berjalan dengan lancar dan perawatan dan pengobatan untuk mereka berjalan dengan lancar pula. Bagaimana kondisi para korban baik yang masih dirawat seperti yang mengalami luka-luka sampai saat ini, Pak? Ya, jadi dari hasil kunjungan kami, beberapa yang telah kami pastikan kondisi pada hari ini, alhamdulillah semuanya terpantau dengan baik. Terus perawatan yang didapat oleh pasien berjalan dengan lancar, ada yang sudah selesai operasi, ada yang kemungkinan hari ini sudah diperbolehkan pulang, dan kami ingin memastikan bahwa pemberian informasi dari Jasara Harja tersampaikan dengan baik, sehingga setiap hak dari korban kecelakaan ini terhadap pelindungan oleh Jasara Harja tersampaikan dan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk perawatan dan penyembuhan pasien yang bersangkutan. Terima kasih Pak Eko untuk informasi terbarunya, dan pemirsa diketahui bahwa sampai saat ini sudah ada perkembangan, baik ada beberapa yang menjalani operasi hari ini maupun mereka yang sudah diperbolehkan untuk pulang. Saya akan terus mengupdate informasi dari RSUD Bekasi, namun saya akan kembalikan ke Shena di studio. Ya, doa terbaik tentunya untuk para korban yang selamat ya. Betul sekali. Semoga operasinya maupun apa yang diurus saat ini, pengobatannya juga sekarang bisa dilancarkan. Terima kasih Sekar Wanda. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman korban kecelakaan maut kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat. Di mana rasa haru kerabat dan keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Isak tangis kesedihan mewarnai prosesi pemakaman Nuryati, salah satu korban tewas kecelakaan kereta di tempat pemakaman umum di Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Putri korban yang sejak awal tidak mampu membendung air mata, akhirnya jatuh pingsan saat melihat jasad sang ibu dimasukkan ke liang lahat. Air mata kesedihan juga tak terbendung di wajah keluarga korban saat melihat jasad korban masuk ke liang lahat. Kerabat korban mengungkapkan korban yang memiliki riwayat penyakit jantung diduga mengalami sesak nafas saat insiden kecelakaan terjadi, mengingat korban ditemukan berada di antara himpitan para korban lainnya. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Nur Ainia Eka Rahmadiana, karyawan stasiun televisi swasta yang menjadi korban dalam tragedi tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Usai disemayamkan di rumah duka, korban rencananya akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Mangunjaya, Tambun Selatan. Nur Ainia Eka Rahmadiana merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, putri dari pasangan Hari, Marwata, dan Ifah. Di mata keluarga dan para tetangga, korban dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul dan pekerja keras.
Kedatangan korban kecelakaan kereta api Ristuti Kusti Rahayu dimakamkan di kampung halamannya di Desa Bero, Kecamatan Manyaran, Wonogiri, Jawa Tengah. Rasa haru dan isak tangis pecah saat jenazah dikeluarkan dari mobil jenazah. Setelah disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat yang jaraknya kurang lebih 1 km. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, KAI Komuter Line mulai melakukan uji coba kereta rel listrik atau KRL melintas di stasiun Bekasi Timur setelah insiden kecelakaan kereta pada Senin lalu. Uji coba jalur rel, sistem persinyalan maksud kami, serta berbagai aspek teknis lainnya dilakukan guna memastikan bahwa stasiun Bekasi Timur sudah layak beroperasi kembali. Rencana pembukaan kembali layanan KRL menunggu hasil clearance dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT yang tengah melakukan investigasi menyeluruh. Sementara itu, jalur untuk kereta jarak jauh telah dapat dilalui sejak Rabu dini hari tadi, meski masih diberlakukan pembatasan kecepatan sesuai rekomendasi teknis dari KNKT. Ini kereta yang dari Bekasi kita coba sampai ke Cikarang. Nah, selesai ini ke stasiun Bekasi Timur sudah bisa difungsikan kembali untuk KRL ya, khususnya untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi kemarin itu menjadi pelajaran, dan saya harapkan dari masyarakat bisa memberikan masukan buat kami untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oh, berarti yang khusus, yang udah khusus penumpang itu yang belakangnya, Pak? Setelah ya, ini yang belakang udah ada penumpangnya ya. gitu, Pak? Dari stasiun Bekasi Timur kita sudah buka, berarti sudah bisa melayani sampai Cikarang. Ya. Karena kan kemarin kan kita tutup sampai tadi siang ini kan kita hanya berhenti sampai Bekasi kan. Sekarang kita buka sampai Cikarang. Jadi masyarakat sudah bisa ya. Jadi sore ini udah bisa dipastikan normal kan? Iya, ini nanti begitu sampai Cikarang sudah bisa melayani penumpang. Dan pemirsa, berikut gambaran insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Kami tayangkan grafis dengan ilustrasi artificial intelligence berikut ini. Adapun pemirsa, kronologi kecelakaan kereta di Bekasi ini berawal dari taksi mogok yang terjadi di Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang pengunjung lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur, panik lari keluar membuang 1 paket sabu di tempat sampah terekam CCTV pada Selasa pagi. Saat digeledah, ternyata petugas menemukan 1 bungkus yang diduga berisi sabu di dalam dompetnya. Video kamera pengawas ini merekam situasi saat seorang pengunjung perempuan lapas kelas 2A Banyuwangi berinisial EM masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa dan digeledah. Tiba-tiba, perempuan berusia 27 tahun, warga Kecamatan Pesanggerahan, Kabupaten Banyuwangi itu panik dan berlari keluar ruangan. Bahkan, EM juga menerobos pintu 1 yang terdapat banyak pengunjung lainnya yang tengah menunggu antrian masuk saat jam besuk.
EM tampak tergesa-gesa menuju jalan raya dan berhenti sejenak di depan kotak sampah. Petugas yang mengintai pun langsung meminta EM kembali masuk ke ruang pemeriksaan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Solihin, menyampaikan kalau gelagat mencurigakan EM membuat petugas lapas langsung melakukan pemeriksaan di tempat sampah. Hasilnya ditemukan satu bungkus kecil plastik yang diduga isinya adalah sabu. EM akhirnya tidak dapat mengelak lagi ketika diperiksa dompetnya, ditemukan lagi satu bungkus kecil yang diduga berisi sabu. Dari pengakuan EM kepada petugas, dia bermaksud untuk membesuk kekasihnya yang merupakan tahanan titipan kasus narkoba yang sudah dikurung selama 2 bulan. EM mengaku sudah 3 kali membesuk kekasihnya, yaitu adalah LK. Kini EM dan barang bukti 2 bungkus kecil plastik yang diduga berisi sabu dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi untuk dilakukan pendalaman. Sopir taksi Green SM yang tertabrak KRL lintas Cikarang mengaku mesin mobilnya tiba-tiba mati dan mengunci saat menyeberangi rel di perlintasan Ampera yang berjarak sekitar 200 meter dari stasiun Bekasi Timur. Warga mereka momen viral sosok sopir taksi listrik Green SM sesaat setelah terlibat tabrakan dengan KRL lintas Cikarang. Kecelakaan di perlintasan Ampera tersebut diyakini memicu tabrakan naas antara kereta Argo Bromo dengan KRL Commuter Line di stasiun Bekasi Timur. Saat ditanyai warga, sopir taksi mengaku mesin mobil tiba-tiba mati saat berada di tengah perlintasan. Roda-roda mobil listrik tersebut juga mengunci hingga tidak bisa didorong. Ia juga kaget karena melihat KRL lintas Cikarang yang sudah mendekat. Karena itulah ia keluar dari mobilnya. Saat ini pengemudi taksi Green SM tersebut sudah diamankan oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kita ke kabar lainnya pemirsa, di mana ini ada kelola 3 situs judi online beromset ratusan juta rupiah. Pasangan suami istri di Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Penangkapan dilakukan oleh tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya di salah satu unit apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kedua pelaku berinisial N, DF, dan juga SP yang bertugas sebagai telemarketing dan pengelola situs judi online ditangkap tanpa perlawanan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya dan saat ini polisi tengah mendalami indikasi keterlibatan jaringan internasional dan pengelolaan situs judi online ini. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ya ini adalah mengenai pencurian di mana Polsek Bulak Sumur, Sleman akhirnya menangkap pelaku pencurian gamelan milik Universitas Gadjah Mada. Pelaku ditangkap di Surakarta, Jawa Tengah, berikut gamelan hasil curian yang sudah dijual ke tempat rongsokan. Penangkapan pelaku berdasarkan hasil olah TKP dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Modusnya dengan bertanya kepada mahasiswi tempat ruang gamelan, lalu masuk dan mengambil 7 bilah demung slendro. Pelaku lalu kabur dan turun dari lantai 4 melalui tangga yang berbeda. Dari pengakuan kepada polisi, gamelan hasil curian sudah dijual ke tempat rongsokan seharga 1,8 juta rupiah.
Kita ke kabar lainnya, pemirsa, di mana Pengadilan Militer Jakarta Timur mulai hari ini mengadili 4 tentara pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Sidang perdana hari ini juga mengagendakan pembacaan surat dakwaan. Adapun pemirsa, terdakwa dalam sidang ini adalah diantaranya Kapten NP, Letnan 1 BHW, Letnan 1 SL, dan Sersan 2 ES. Keempat terdakwa adalah anggota Denma Bais TNI dari Matra Angkatan Laut dan Angkatan Utara. Mereka mendapat dakwaan pasal berlapis terkait tindak pidana penganiayaan berat. Salah satunya pasal 469 UU nomor 1 2023 dengan ancaman maksimal penjara 12 tahun. Keempat terdakwa terlibat penyiraman air keras dengan korban aktivis Kontras Andri Yunus pada 12 Maret lalu. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terkini sudah ada rekan kami Atika Harahap di Pengadilan Militer Jakarta Timur. Atika, poin-poin sidang apa yang menarik di hari ini? Silakan. Ya baik, selamat siang Rehana, Shena dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus baru saja berlangsung pagi hari tadi di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Sidang berlangsung secara terbuka untuk umum sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang agendanya ini merupakan pembacaan surat dakwaan oleh auditor militer terhadap 4 orang terdakwa. Nah, keempat orang terdakwa ini merupakan personel yang bertugas di Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI yang berasal dari Matra Udara dan juga Laut, yang mana keempat yang terdakwa ini tadi juga turut hadir dalam sidang yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di antaranya ada Kapten NDP, Letnan 1 BHW, Letnan 1 SL, dan Sersan 2 ES. Tadi dalam sidang kami juga memantau begitu ya Rehana, ada beberapa poin yang kami catat begitu. Di antaranya dalam surat dakwaan yang disebutkan oleh auditor militer, di antaranya serangan air keras ini berasal dari motif dendam pribadi dari 4 orang terdakwa terhadap Andri Yunus ini berawal pada bulan Maret 2025 pada saat Andri Yunus dan juga kawan-kawan menghadiri acara revisi UU TNI pada Maret 2025 lalu di salah satu hotel Jakarta, di mana pada saat itu Andri Yunus dan juga kawan-kawan ini sempat menginterupsi sidang tersebut. Dan disitulah tadi juga auditor militer mengatakan bahwa keempat terdakwa ini merasa pada saat Andri Yunus dan DKK ini menginterupsi sidang tersebut, ini menganggap tindakan saudara Andri Yunus melecehkan institusi TNI. Nah, dari situ akibat perbuatannya keempat terdakwa ini juga dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama selama 12 tahun. Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa sidang lanjutan ini akan digelar pada 6 Mei 2026 mendatang dengan agenda pembuktian serta pemeriksaan 8 orang saksi yang akan dihadirkan oleh pihak auditor. Saksi-saksi tersebut ini berasal dari unsur militer maupun unsur sipil, yang mana mereka ini berada di lokasi kejadian dan juga mengetahui kondisi Andri Yunus pasca insiden. Tadi juga pihak pengadilan menyebutkan bahwa nantinya pada sidang lanjutan 6 Mei 2026 untuk pemeriksaan saksi ini diharapkan saudara Andri Yunus ini untuk hadir dan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Lembaga Pelindungan Saksi dan juga Korban atau LPSK. Sementara demikian informasi yang kami dapatkan dari sidang hari ini. Kembali ke studio. Baik, informasi lengkap dari Atika Harahap. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tim kesehatan haji terus memastikan kondisi jemaah tetap sehat selama berada di Tanah Suci. Petugas memantau langsung kondisi jemaah dari kamar ke kamar. Di balik kelancaran jemaah menjalankan ibadah di Madinah, tim kesehatan sektor rutin melakukan kunjungan ke hotel tempat jemaah menginap. Dalam setiap kunjungan, petugas tidak hanya memeriksa kondisi fisik, namun juga memantau penyakit bawaan jemaah.
Hal ini penting mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang, terutama menjelang puncak haji. Selain pemeriksaan, tim juga memberikan edukasi agar jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah. Pada tahap awal, jemaah akan diperiksa oleh tim kesehatan kloter dan sektor. Jika diperlukan, jemaah dapat dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia, bahkan dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Sementara itu, pemirsa, antusiasme jemaah haji untuk beribadah di Masjidil Haram seringkali membuat mereka mengabaikan kondisi fisik. Apalagi pemirsa, saat ini Mekah sudah memasuki musim panas. Euforia ibadah seringkali membuat jemaah haji Indonesia mengabaikan waktu istirahat. Jemaah pun dihimbau agar bijak mengatur ritme ibadah demi menghindari resiko gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. Padahal pemirsa, saat ini kondisi cuaca di kota suci Mekah sudah mulai memasuki musim panas. Selain kurang istirahat, jemaah juga seringkali sengaja untuk mengurangi minum karena khawatir mereka akan bolak-balik ke toilet dan repot karena harus keluar masuk masjid untuk berwudu. Padahal kombinasi cuaca panas, kelelahan dan dehidrasi menjadi pemicu utama terjadinya heat stroke. Diharapkan jemaah tidak memforsir tenaga mereka sehingga tetap prima hingga puncak haji tiba. Pada musim haji, permintaan tasbih limbah kaca di Jombang, Jawa Timur meningkat hingga 80%. Jika dalam satu minggu, biasanya perajin memproduksi ratusan tasbih setiap harinya, di musim haji ini bisa memproduksi hingga ribuan tasbih. Untuk harganya relatif terjangkau, mulai dari termurah Rp7.000 hingga termahal ratusan ribu rupiah. Tak hanya melayani pemesanan tasbih saja, hasil produksi limbah kaca juga dijadikan aneka souvenir lainnya, seperti gelang hingga kalung. Tasbih-tasbih dari limbah kaca ini juga sudah menembus pasar luar negeri, termasuk Malaysia dan Singapura. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menegaskan penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di salah satu daycare di kota Yogyakarta harus dilakukan secara cepat, transparan, dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain melakukan pendampingan terhadap korban yang diyakini mengalami trauma, KPAI meminta semua yayasan atau tempat penitipan anak harus memiliki izin dan bersertifikat di bawah pengawasan kementerian terkait. KPAI juga meminta orang tua untuk secara berkala melakukan pengawasan terhadap anak yang dititipkan dan meminta semua lapisan masyarakat untuk melaporkan jika ada kecurigaan kekerasan di lokasi penitipan. Dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu ada pemberatan hukuman dari hukuman dasar, yaitu sepertiga, dan mungkin juga lebih berat, agar menjadi perhatian bahwa pengelola daycare tidak sembarangan ketika mengelola daycare, apalagi sampai melanggar terhadap perlindungan anak, terjadi kekerasan, penelantaran dan lain sebagainya. Maka harus diproses secara tegas, dihukum berat sehingga tidak terulang kasus yang sama. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.